Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mahasiswa peserta blog Musculoskeletal System. Ini rekaman video untuk kuliah MS yang belum berkesempatan tadi mengikuti kuliah, bisa mengikuti di video ini. Jadi topik kita tentang histologi jaringan otot. Jadi jaringan otot itu ada 3 macam, otot skeletal atau otot bergaris, otot jantung, dan otot polos. Tetapi untuk orientasi sistem muskuloskeletal ini lebih utama pada otot-otot skeletal ini. Masing-masing tipe otot punya kesamaan dan perbedaan secara struktural maupun fungsional. Jadi ini secara umum dulu, secara histologik, sel otot itu memiliki bentuk memanjang atau seperti serat, maka disebut dengan serat otot. Jadi ini beda dengan umumnya sel-sel yang lain, berbentuk kuboid atau berbentuk oval atau bundar. Nah, sel otot ini bentuknya seperti serat, jadi memanjang. Sitoplasmanya disebut sarkoplasma, membrannya disebut sarkolema, dan masing-masing serat itu berisi sejumlah myofibril. Nah, ini itu serat-serat otot, atau ya lebih halus lagi ya, jadi satu serat itu satu sel. Nah, ini myofibril juga serat artinya, cuman serat otot atau satu sel otot terdiri dari banyak serat-serat otot, namanya begitu. Nah, masing-masing myofibril ini terdiri beberapa filamen-filamen protein, yaitu filamen yang tipis namanya aktin dan ada yang tebal namanya myosin. Nah, kemudian mitokondria, jadi seperti hanya sel yang lain, dia juga punya organel. Mitokondria disebut sarkosom. Sedangkan membrannya disebut tadi sarkolema, itu akan membungkus sarkoplasma tadi, jadi sitoplasmanya dan organelanya. Sel otot banyak mengandung mioglobin, dan ini sangat diperlukan untuk mengikat oksigen. Jadi mioglobin ini protein otot namanya. Jadi kalau kita tahu kalau hemoglobin adalah protein darah, jadi globin yang ada di darah. Kalau ini globin yang ada di otot namanya disebut mioglobin. Nah, masing-masing sel otot tadi, jadi satu serat otot terdiri beberapa myofibril itu memiliki celah. Jadi ini sebenarnya adalah invaginasi atau penonjolan ke arah dalam dari sarkolema tadi, membran ototnya, yang terus menembus sampai ke dalam myofibril. Dan nanti akan saling beranastomose serta melingkari myofibril. Jadi masing-masing myofibril itu dilingkari, jadi semacam ada tali-tali pengikatnya itu, namanya tubulus transversus atau T-tubulus. T itu transversus. Jadi kenapa? Karena dia melintang dari seratnya, jadi melintangi. Nah, T-tubulus berfungsi untuk difusi sinyal depolarisasi sehingga menimbulkan kontraksi. Jadi ini sangat vital untuk fungsi fisiologik sel-sel otot. Nah, kemudian retikulum endoplasmanya disebut dengan retikulum sarkoplasma. Jadi sarko tadi itu, membrannya sarkolema, plasmanya sarkoplasma. Jadi maka retikulumnya juga retikulum sarkoplasma. Dia berjalan longitudinal dan mengelilingi setiap myofibril. Nanti ada gambarannya. Retikulum sarkoplasma membentuk ruangan di sekitar T-tubulus yang membesar disebut terminal sisterna. Jadi sisterna terminalis ini banyak berisi ion kalsium. Ini karena sangat diperlukan untuk mekanisme kontraksi. Nah, nanti di fisiologi kontraksi akan lebih mudah kita ketahui. Tapi kita tahu dulu tempatnya ya, di mana CA-nya itu. Ternyata di terminal sistem ini yang ada di atau yang mengapit tubulus transversus atau T-tubulus itu. Nah, oleh karena setiap T-tubulus itu diapit oleh 2 terminal sistemnya tadi, kiri kanannya itu, maka dia disebut dengan triad. Ada 3, yaitu 3 struktur, yaitu T-tubulus diapit oleh 2 terminal sisterna. Nah, ini gambarannya. Jadi kalau ini adalah satu serat otot, muscle fibers. Ini satu sel namanya, satu sel otot itu. Pembungkus namanya sarkolema. Cairannya atau isinya namanya situ atau sarkoplasma kalau di sini ya. Jadi selnya diganti sarko karena sel otot. Nah, kalau diperbesar lagi seperti ini.
Nah, ini sarkoplasmanya seperti ini. Nah, dia memiliki tonjolan-tonjolan ke arah dalam. Tadi itu, yang disebut dengan tubulus transversus. Nah, jadi kenapa? Karena dia melintang. Jadi selnya memanjang ke sini, dia memotong secara melintang. Nah, masing-masing tubulus transversus ini nanti akan melingkari atau mengelilingi masing-masing miofibril. Jadi kita tahu satu serat otot ini terdiri dari banyak miofibril. Jadi seperti ini satu miofibril. Ini. Nah, miofibril terdiri dari banyak miofilamen. Nah, tadi ada yang tipis namanya aktin, yang tebal namanya miosin, jadi thick filamen dan thin filamen. Nah, tadi masing-masing tubulus transversus itu diapit oleh bagian membesar dari sarkoplasmic reticulum yang disebut dengan cisterna terminalis ini. Maka ini yang disebut dengan triad ini. Jadi triad itu dua cisterna terminal mengapit satu tubulus transversus. Jadi kenapa mengapit tadi itu? Karena berjalannya potensial aksi di dalam tubulus ini sehingga dia bisa menggerakkan ion-ion kalsium ada di sini. Jadi ini tempat penyimpanan ion kalsium tadi ya. Jadi terminal sistem ini untuk menyimpan kalsium, maka ketika ada dipolarisasi maka ion Ca akan banyak dilepas. Dilepas kemana? Ke sitoplasmanya, ke sarkoplasmanya. Sehingga nanti dia akan menyebar di situ, maka akan berikatan nanti dengan aktin di sini ya. Bagian aktinnya ada bagian troponin namanya. Ketika diikat oleh ion Ca, maka ada bagian yang membuka, ada active site namanya. Bagian aktif yang membuka sehingga kepala miosin akan bisa menempel. Lalu terjadi crossbreed, lalu terjadi penarikan, sehingga terjadilah kontraksi. Jadi sebenarnya sangat kompleks ya kontraksi sebuah otot itu. Jadi ada gertakan dari saraf dulu, potensial aksi, ada pelepasan Ca mengikat troponin, terbuka active site, maka diikat oleh kepala miosin, lalu dengan ATP, tadi dengan membutuhkan ATP, maka dia akan menarik atau melakukan kontraksi. Nah, itu mekanisme fisiologis dari otot, ini otot bergaris ya. Ini sama dengan otot jantung juga seperti itu. Kalau otot polos agak berbeda nanti. Nah, miofibril adalah struktur berbentuk silindris pada serat otot terdiri dari filamen-filamen tadi itu. Ada 3 jenis, yaitu aktin, miosin, dan titin. Ada satu lagi. Nanti ada di gambarnya. Nah, ini. Jadi kalau ini diperbesar, ini satu miofibril tadi. Jadi ini satu sel otot, diambil satu miofibrilnya. Terdiri dari ini. Jadi yang tebal merah ini miosin, yang tipis ungu ini yang aktin. Jadi ini miosin, ini aktin. Maka aktin itu akan diikat oleh satu garis namanya garis Z. Antar dua garis Z ini disebut dengan sarkomer. Jadi sarkomer ini satu unit kontraksi, bukan satu sel ya. Satu unit kontraksi sel otot bergaris itu satu sarkomer. Nanti ada terdiri dari pita A yang merah lebih gelap, ada pita I yang lebih terang. Di tengah-tengah pita I inilah ada garis Z ini. Nah, garis Z ini menjadi batas satu unit kontraksi. Karena nanti kalau kontraksi itu, garis Z saling mendekat. Karena ditarik oleh miosin ini. Jadi aktinnya yang tadi ditempel aktif Z-nya membuka akan ditempeli lalu ditarik saling mendekat. Garis Z juga akan makin mendekat satu sama lain. Begitu pula nanti pita I ini yang lebih terang juga akan mendekat satu sama lain karena tarik dari arah yang sama gitu ya. Dari sini ditarik ke sini, sini juga menarik ke sini. Sehingga nanti saling mendekat juga. Nah, tadi satu lagi filamen protein namanya titin itu yang ini, yang kuning ini. Jadi yang mengikatkan miosin pada garis Z. Jadi ternyata miosin ini tidak lepas ya, tetapi ada ikatan juga dengan garis Z ini. Tetapi kalau ujung aktinnya memang lepas ini, jadi tidak. Sehingga nanti bisa mendekat dan bisa menjauh. Jadi ini miofilamen yang elastis itu yang titin ini. Bisa memendek, bisa memanjang. Tapi kalau miosin tidak. Aktin juga tidak bisa memendek. Jadi yang memendek adalah ini. Jarak nanti di sini ada namanya zona H. Ini memendek juga, bisa habis. Sedangkan pen I atau pita I ini juga bisa memendek. Jadi ini tadi pita I bisa memendek juga kalau berkontraksi. Nah, sekarang kita masuk ke otot bergaris atau skeletal muscle. Otot ini bertot pada tulang.
dan untuk bergerak. Jadi memang fungsinya untuk menggerakkan tulang. Struktur otot terdiri dari jaringan otot sendiri atau serat-serat otot tadi, ada jaringan ikat juga, nanti ada membungkus paling luar sampai paling dalam, juga ada jaringan saraf dan ada pembuluh darah karena memang dia sel yang masih hidup. Nah, ini gambarannya. Secara histologik dia berasal dari sel-sel mioblas atau sel-sel mesenchymal ya, tadi asal usulnya dari mesoderm lalu berkembang berdiferensiasi menjadi sel otot. Karena dari mioblas ini nanti juga ada yang membentuk darah, juga ada ya, membentuk tulang yang dari mesoderm. Kemudian makin memanjang sehingga berbentuk seperti serat. Biasanya juga masih ada sel-sel yang bersifat pluripoten namanya, jadi stem cell yang nanti akan bisa membelah tapi belakangan. Nah, ini nanti menjadi sel satelit atau sel pendamping, memang tujuannya nanti sebagai pengganti seandainya ada sel-sel atau serat-serat otot ini yang mengalami kerusakan, itu bisa diganti dengan sel satelit ini. Jadi karakteristiknya seperti ini. Nah, fungsinya jadi jelas untuk menggerakkan tulang, mempertahankan posisi tubuh tadi untuk berdiri, berjalan, duduk dan sebagainya itu otot-otot inilah yang berperan. Melindungi jaringan lunak. Jadi pada bagian tertentu kemarin kita tahu bahwa membentuk rongga perut itu adalah dindingnya terdiri dari otot-otot skeletal. Masih ingat kemarin ada musculus rectus abdominis, obliquus abdominis 2 lapis, ada transversus, di belakang ada latissimus dorsi dan lain-lain. Juga menutup lubang-lubang alami tubuh, misalnya apa? Ini lubang mulut kita ada otot yang melingkar namanya orbicularis oris, yang melingkari mata orbicularis oculi. Jadi itu untuk menutup lubang itu. Juga mempertahankan temperatur, nah, karena kontraksi otot ini menghasilkan panas. Jadi selain dia menggunakan energi, maka dia menghasilkan panas. Sehingga untuk pengaturan temperatur tubuh utamanya melalui kontraksi otot-otot ini. Jadi untuk menghasilkan, misalnya nanti kalau di blok homeostasis ya, mungkin dulu sudah, kenapa orang ketika kedinginan itu kok menggigil, itu artinya otot-ototnya berkontraksi secara otonom untuk menghasilkan panas tubuh. Juga menyimpan cadangan nutrisi, jadi utamanya dalam bentuk glikogen. Jadi nutrisi ketika baru diserap itu kan banyak di darah berupa gula darah. Tapi tidak semua habis karena untuk aktivitas ya tentu secukupnya. Maka sisa gula darah dirubah jadi glikogen, sebagiannya disimpan sebagai cadangan pada jaringan otot ini. Kemudian ada jaringan ikat pada otot ini, ada 3 lapis secara bertingkat ya. Jadi yang paling luar namanya epimysium. Jadi ini lapisan kolagen yang paling luar, ini yang membungkus satu otot. Jadi otot yang bernama misalnya tadi musculus trapezius, musculus deltoideus itu dibungkus oleh epimysium. Jadi ini yang paling luar. Tersambung dengan fascia, jadi fascia ini jaringan ikat juga biasanya lebih padat. Dan menjadi pemisah otot dengan jaringan sekitar. Jadi otot dengan otot yang lain atau otot dengan jaringan yang lain. Itu epimysium. Misalnya deltoideus dengan bicep itu kan berdekatan, tapi tidak saling bercampur, tapi dipisahkan oleh epimysium. Lalu dalam satu otot, dalam sebuah otot yang besar itu juga ada fasciculus namanya. Itu berkas-berkas otot. Jadi beberapa sel otot bergabung menjadi fasciculus. Itu juga dibungkus oleh perimysium. Sama juga jaringannya, jaringan ikat. Jadi dia mengumpulkan sekumpulan serabut otot. Jadi kalau satu sabut otot itu sel otot tadi ya. Kalau beberapa itu serabut otot membentuk fasciculus dibungkus oleh perimysium. Nah di sini juga ada vaskularisasi dan ada persarafan. Jadi sebenarnya untuk koordinasi fungsi fisiologiknya. Lalu yang paling dalam endomysium ini yang membungkus sel otot secara individual atau serat otot tadi itu. Di sini juga masih ditemukan kapiler dan serabut saraf untuk kontraksi. Juga ditemukan inti sel yang jumlahnya banyak. Jadi inti sel ada pada endomysium, jadi di tepi, maksudnya tepi selnya ya di endomysium itu. Terdapat sel-sel satelit atau tadi stem cell dan ini berperan untuk regenerasi. Nah ini gambarannya struktur epimysium yang paling luar ini tadi misalnya otot bicep di sini. Kalau ini otot apa namanya?
itu dibungkus oleh epimisium. Nah, beberapa sel otot membentuk vasikulus-vasikulus yang dibungkus oleh perimisium ini. Kemudian masing-masing sel otot atau serat otot dibungkus oleh endomisium. Ya, di sini mana? Nah, ini endomisium itu yang ini. Di sini. Kalau yang ini perimisium, jadi yang di tengah ini tunjuk. Kalau yang paling luar ini epimisium. Itu cukup mudah diamati. Nah, pertautan otot, jadi ketiga lapis tadi, baik yang paling dalam, di tengah maupun yang paling luar, nanti di ujung otot akan bergabung, membentuk jaringan ikat yang bertaut pada tulang. Nah, ini ada dua bentuk, ada kalanya berupa tendon, kalau bentuknya itu sabut, tapi bisa juga melebar, sehingga disebut aponeurosa, tapi sama-sama jaringan ikat ya. Jadi, peri maupun endomisium itu kalau ototnya melebar, misalnya pada otot trapesius itu kan melebar, itu maka di pinggirannya itu membentuk aponeurosa untuk berlekatan atau menempel pada tulang atau jaringan lain yang dijadikan origo atau insersionya. Jadi itu beda nama karena beda bentuknya. Kemudian serat ototnya berbentuk silindris, berukuran panjang sekitar 1 mili sampai 4 cm, jadi cukup panjang 4 cm. Inti berjumlah banyak dan di perifer tadi, di endomisium. Sarkolema yang dibungkus oleh endomisium dan tampak berlurik atau bergaris-garis gelap terang. Nah, karena adanya garis itu maka diketahui, jadi bagian yang gelap itu disebut pita A atau lebih merah, biasanya lebih gelap. Jadi pita gelap ini dibentuk oleh filamen-filamen tebal atau myosin dan filamen tipis atau aktin. Tapi ada nanti bagian yang tengah tidak mengandung aktin, nanti di bagian zona H ini. Lalu ada pita I, yaitu pita yang terang. Ini hanya berisi filamen tipis saja, jadi tidak mengandung myosin di sini. Lalu ada garis M, ini ada di tengah-tengah pita A tadi, tempat melekatnya myosin. Itu, tapi ini tidak kelihatan. Yang kelihatan ini, zona H ini. Jadi zona H ini sedikit lebih terang di bagian pita A yang gelap tadi. Nah, di sini tidak mengandung filamen tipis. Nanti pada gambar bisa kita lihat. Lalu garis Z, ini protein yang ada di tengah-tengah pita I atau pita terang tadi itu, tempat melekatnya aktin atau filamen tipis. Lalu tadi filamen titin itu adalah rantai elastis berfungsi menjaga kestabilan filamen tebal dan tipis tadi. Jadi dia menautkan ujung myosin pada garis Z ini. Jadi mungkin gambar ini. Jadi ini gambaran kalau longitudinal seperti ini, garis gelap, terang, gelap, terang. Nah, di tengah-tengah yang terang tadi itu ada yang gelap ini adalah garis Z tadi. Di satu antara dua garis Z ini disebut satu sarkomer, satu unit kontraksi. Nah, di tengah-tengah yang gelap ini yang lebih merah juga ada yang terang tadi itu zona H ini. Di tengah-tengahnya namanya garis M tapi tidak kelihatan. Jadi yang kelihatan zona H-nya karena sangat kecil. Ini adalah inti yang ada di tepi, ini adalah endomisium, ini satu serat otot. Yang merah ini pembuluh-pembuluh kapiler. Kalau dipotong secara transversal seperti ini, jadi ini satu miofibril, inti di tepi, ada kapiler juga. Nah, cuman di sini karena sangat kecil tidak kelihatan. Jadi ini sebenarnya terdiri dari miofibril berisi miofilamen. Nah ini kalau didetailkan seperti ini. Jadi kalau diambil satu sarkomer ini ya tadi antara satu garis Z dengan garis Z berikutnya itu seperti ini. Jadi garis Z sampai garis Z berikutnya ini namanya satu sarkomer, satu unit kontraksi. Ini di tengah-tengahnya ada garis M atau M lain ini yang merupakan pangkal dari myosin yang tebal yang ungu ini. Sedangkan garis Z ini tempat pangkalnya dari aktin yang tipis. Lalu tadi ada yang titin itu, protein yang ini yang hijau ini, yang mengikatkan myosin dengan garis Z, sehingga selalu stabil, tidak tercerai-berai. Nah, kemudian tadi garis atau pita A tadi, E-band itu adalah ujung myosin satu ke ujung myosin berikutnya, ini yang lebih merah tadi itu. Nah, di tengah-tengah tadi ada garis yang lebih terang ya, ini adalah zona H. Nah, di tengah zona inilah garis M tadi, tapi ini tidak kelihatan. Sedangkan garis yang lebih terang itu, pita I, di tengah-tengahnya ada yang lebih gelap, tadi garis Z tadi itu ya. Nah ini namanya satu sarkomer, ini satu unit kontraksi. Jadi kalau di sini, nah ini
Nah, kelihatan di antara yang gelap ini ada yang terang, di tengahnya ini zona H. Di tengah-tengah yang terang ini ada yang gelap, ini garis Z. Nah, ini satu sarkomer. Nah, ini kalau lebih diperbesar lagi, namanya ultrastructure ya, tidak mikroskop tapi elektron mikroskopi. Kita tahu ternyata aktin itu terdiri di 3 macam protein. Jadi ada aktinnya, itu yang merah-merah ini. Lalu ada troponin, itu yang biru-biru. Dan ada tropomyosin yang hijau ini. Jadi tropomyosin itu sebagai pengikat supaya tidak tercerai-berai. Nah, troponin inilah yang berperan dalam kontraksi nanti. Jadi dia yang berikatan dengan ion-ion Ca itu. Nah, kalau dia diikat Ca, maka ada bagian yang terbuka, namanya active site, akan bisa ditempeli oleh kepala-kepala myosin ini. Jadi yang ini myosin, yang besar, yang tebal. Ini yang aktin, yang tipis. Jadi kalau ada Ca banyak, maka troponin C khususnya akan diikat oleh Ca, maka terjadi aktif site terbuka, maka dia bisa ditempeli, terbentuk cross breed namanya, terbentuk ikatan. Nah, ketika terbentuk ikatan, maka akan terjadi kontraksi atau penarikan. Jadi kepala-kepala myosin akan menarik aktin mendekat satu sama lain. Jadi dari dua sisi ini akan mendekat. Sehingga ketika berkontraksi nanti kita tahu ini adalah zona H tadi. Zona H akan memendek, akan bisa hilang. Nah, ini mungkin lebih detail lagi. Jadi ini posisi tadi. Jadi aktin itu yang merah-merah ini. Yang ini adalah troponin kompleks, ada 3, ada troponin apa itu sama C. Sedangkan yang hijau ini tropomyosin sebagai pengikatnya. Ini pada myosinnya, sini ada kepala-kepala myosin. Nah, ini kalau strukturnya dipotong pada berbagai sisi tadi, kalau pas pada garis Z, gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah aktin-aktin yang menempel, lalu ada titin juga yang menempel di situ yang hijau ini. Kalau pada daerah bukan garis Z, tapi pada pita I, gambarnya seperti ini. Ada aktin dan titin. Kalau tepat pada garis M, nah gambarnya seperti ini, hanya ada myosin saja. Aktinnya tidak ada karena hanya sampai sini. Dan terhubung satu sama lain. Kalau di bagian zona H di sini, maka tampak myosin saja, tapi tidak terhubung satu sama lain. Kalau dipotong bagian yang zona overlap ini, maka ditemukan ada aktin dan myosin. Yang gelap ini myosin. Dan aktin yang merah-merah ini. Nah, jadi ini potongan-potongan transversal pada berbagai segmen myofibril. Nah, persarafannya, otot skeletal disarafi oleh saraf-saraf sadar atau volunteer, dikendalikan oleh saraf pusat. Nah, hubungan akhiran saraf disebut dengan neuromuscular junction. Jadi sesuai namanya, neuro itu saraf, muscle itu otot. Jadi sambungan antara saraf dan otot. Biasanya berupa lempengan atau motor end plate. Jadi nanti di fisiologi kontraksi akan dijelaskan oleh Bu Dini lebih detail. Nah, ini gambaran histologiknya. Jadi ini adalah saraf atau ini akson. Akson yang mensarafi otot itu memiliki banyak cabang-cabang terminal di sini, terminal branches. Masing-masing terminal itu, masing-masing cabang memiliki end plate namanya, lempeng-lempeng akhiran yang nanti banyak berisi vesikel-vesikel neurotransmitter namanya, asetilkolin isinya. Nah, itu nanti juga butuh Ca untuk memelapaskannya. Dan ini menempel pada masing-masing tadi, masing-masing pada endomisium tepatnya ya, pada pembungkus masing-masing sel otot atau serat otot. Jadi itu tentang otot skeletal. Sekarang otot polos. Otot polos ini agak berbeda strukturnya. Jadi dia membentuk beberapa atau terdapat pada beberapa jaringan atau organ. Biasanya pada pembuluh-pembuluh, misalnya pembuluh darah. Juga pada saluran reproduksi, misalnya pada vas deferens, pada uretra, dia pada kelenjar-kelenjar, biasanya pada alveol-alveol, dinding alveol kelenjarnya. Sistem saluran cerna dimulai dari esophagus, lambung, sampai usus halus maupun usus besar. Pada sistem urinaria, jadi baik kantongnya, vesika, maupun pada ureter dan uretranya. Juga pada kulit. Jadi yang namanya arector pili ini, otot-otot polos yang menggerakkan rambut di permukaan kulit. Ini gambaran histologiknya. Jadi ini adalah otot polos yang terpotong secara memanjang atau longitudinal, itu seperti ini. Nanti kita tahu karakternya punya inti satu dan di tengah. Kalau terpotong secara transversal seperti ini.
Jadi ini gambarannya berbentuk spindle, yaitu runcing di kedua ujung dan membesar di tengah. Jadi inti satu di tengah. Struktur aktin dan miosinnya itu tidak searah, tetapi berserakan atau ada yang menyebut bersilangan. Dan aktinnya memiliki pengikat sendiri namanya dense body. Tidak seperti tadi ada garis Z kalau di otot skeletal. Nah, ketika relaksasi seperti ini, kalau berkontraksi akan memendek seperti ini. Jadi tetap sama, ada myosin, bahkan myosinnya lebih banyak kepala myosinnya, dan dia akan mendekatkan aktin satu sama lain tadi, sehingga bentuknya menjadi memendek seperti ini. Nah, ini gambaran kalau ini misalnya dinding usus atau dinding pembuluh darah. Jadi selalu ada otot yang terpotong transversal dan terpotong longitudinal. Tapi di sini harus dibalik ya. Jadi kalau transversal yang dipotong ini artinya otot polos yang serat arahnya longitudinal pada misalnya dinding usus bentuk pipa, ada yang memanjang itu ketika dipotong maka seperti ini potongannya, potong transversal. Sehingga inti kelihatan di tengah, jadi bulatan-bulatan selnya. Tapi kalau bentuk otot atau sabut ototnya sirkuler seperti ini ketika dipotong menjadi longitudinal. Jadi memanjang, jelas bentuknya spindle dengan inti di tengah juga. Ini karakteristiknya. Jadi bentuknya panjang, ramping, spindle, intinya tunggal di tengah, beda dengan bergaris tadi ya, intinya banyak di tepi, di endomysium. Di sini tidak ada tubulus transversus, tidak ada sarkomer, dan tidak ada myofibril, karena memang tidak beraturan. Jadi kalau bergaris atau jantung, miofibrilnya jelas. Jadi tadi, tertata, saling overlap satu sama lain. Kalau ini tidak tidak ada tendon, tidak ada aponeurosa tadi, karena memang dia tidak menempel pada tulang, tapi membentuk dinding organ. Serat myosinnya menyebar tadi, jadi tidak lurus tapi menyebar. Jumlah kepalanya lebih banyak, sedangkan aktinnya menempel pada dense bodies tadi itu. Jadi punya pengikat sendiri. Tapi pada saat kontraksi tentu kepala myosin akan mengikat active site dari aktinnya ya tadi. Cuman ada perbedaannya. Jadi di sini tidak troponin, tapi protein yang membuka active site dari aktinnya namanya kalmodulin istilahnya. Dan bodies sebagai pengantar kontraksi dan antar sel. Jadi sekaligus sebagai pengantar potensial aksi. Nah, mekanisme inervasi pada otot polos ini ada dua macam, ada yang multi unit, ada yang single unit. Jadi kalau multi unit artinya masing-masing sel otot memiliki inervasi sendiri-sendiri, sehingga masing-masing otot bisa berkontraksi atau bersamaan. Tetapi kalau yang single unit ini, biasanya pada organ visceral, jadi pada saluran cerna misalnya, itu karena diperlukan kontraksi yang sinergis atau yang harmoni, tidak bersamaan, maka biasanya pensarafannya bersifat single unit, artinya motor neuron hanya ada di permukaan saja. Tidak semua sel mendapat inervasi. Nah, sedangkan sel-sel yang lain, di bagian dalam atau di bagian yang lain itu dihubungkan dengan gap junction namanya. Jadi penyebaran atau penjalaran potensial aksi melalui gap junction ini tidak langsung dari sarafnya. Kalau di sini langsung dari saraf ke masing-masing sel. Kalau di sini yang disarafi hanya sel-sel di permukaan. Sel yang di dalam cukup mengikuti saja. Nah, biasanya gerakan kontraksinya lebih sinkron, misalnya pada peristaltik, gitu, peristaltik usus atau lambung, itu kan. Misalnya lambung bagian kardia berkontraksi, maka bagian fundusnya tidak. Sebab kalau sama-sama, maka nanti isi lambung akan terdorong ke depan atau malah ke belakang. Maka tujuan untuk pencernaan secara mekanik, itu lambung itu bisa berkontraksi secara peristaltik. Jadi berkontraksi bergantian ini karena sistem pensarafannya single unit, sehingga bisa diatur. Ini gambarannya, kalau single unit seperti ini, maaf ini multi yang atas ya, single yang di bawah ini. Jadi kalau multi semua sel mendapat pensarafan sendiri-sendiri. Jadi sarafnya atau end plate-nya disebut di sini autonomic neuron varicosity itu ada di sela-sela antar sel. Jadi semua sel mendapat inervasi. Kalau yang single unit seperti ini, sarafnya di permukaan saja, tapi antar selnya dihubungkan dengan gap junction. Sehingga tetap ada penjalaran, tetap bisa berkontraksi, tetapi secara serasi atau secara sinkron misalnya. Nah, sekarang otot jantung. Jantung ini peralihan antara otot bergaris dan otot polos.
Jadi kita lihat strukturnya pun fungsinya itu perpaduan. Misalnya strukturnya seperti otot bergaris. Jadi punya garis-garis tadi jelas. Aktif myosinnya tertata sama seperti otot skeletal. Sehingga juga ada garis gelap, garis terang atau pita gelap, pita terang juga ada di situ. Memiliki percabangan. Nah, ini bedanya. Kalau jantung tidak sendiri tapi bercabang-cabang antar satu sel dengan sel yang lain. Disebut dengan sinsitium. Intinya tapi hanya satu. Nah, beda dengan tadi kalau otot skeletal intinya banyak di tepi. Kalau ini inti satu di tengah, seperti otot polos. Intinya sama otot polos. Sedangkan perbatasan antar sel disebut diskus intercalatus atau intercalaris. Nah, jadi ini yang tidak punya di sel bergaris otot skeletal karena dia punya perbatasan antar sel otot jantung namanya diskus intercalaris ini. Ini kalau histologik seperti itu gambarnya. Biasanya lebih gelap gitu ya. Jadi ini batas antar satu sel dengan sel berikutnya. Jadi ini sampai sini, ini satu sel. Jadi selnya bercabang dalam hal ini ya. Jadi ini juga, ini ada intercalated di sini ada, di sini juga ada. Dari dua cabang ini nanti menyatu, di sini nanti bergabung dengan sel berikutnya. Gitu. Nah, jadi diskus intercalaris ini bukan satu sarkomer ya. Sarkomernya di sini. Kita tahu ini garis terang, di tengah ada garis Z ini. Ini garis yang gelap tadi juga ada zona H. Ya. Jadi sama seperti otot bergaris. Jadi diskus intercalaris ini batas antar sel otot jantung. Ini satu sel. Intinya hanya satu di tengah. Kali ini mitokondrianya banyak. Jadi memang fungsi otot jantung untuk berkontraksi terus-menerus. Ini gambaran histologiknya. Ini sangat diperbesar ya. Jadi diskus intercalaris sangat jelas kelihatan. Ini adalah garis-garis yang cukup nyata, finely striated, seperti hanya otot skeletal sama, dan punya percabangan-percabangan. Jadi aksi potensialnya itu termasuk salah satu fungsi dari diskus adalah menjalarkan potensial aksi. Jadi ini connected together forming functional syncytium in which cell function is unit as a unit. Jadi satu kesatuan. Jadi penjalaran di samping menjadi perbatasan antar sel, diskus ini juga menjadi seperti gap junction tadi kalau pada otot polos tadi itu. Jadi penjalar potensial aksi atau kontraksi. Nah, karakteristiknya ukurannya kecil, intinya tunggal tadi. Tubulusnya pendek. Nah, jadi dia juga punya tubulus tapi pendek dan lebar. Tapi sarkoplasmik retikulumnya tidak ada terminal sistem sehingga tidak ada triad. Tadi bentuknya ada di situ. Nah, seperti ini. Jadi di sini sarkoplasmik retikulum tidak membesar, tidak bentuk kantong. Karena memang apa? Kontraksinya memang terus-menerus, jadi tidak perlu disimpan CA-nya. Beda dengan otot skeletal tadi. Kalau skeletal kan secara sadar, sehingga ketika tidak berkontraksi, maka CA akan ditarik kembali ketika relaksasi itu. Ditarik, disimpan di cisterna terminalis yang ada di kedua sisi tubulus transversus ini. Kalau di sini tidak ada, sehingga tidak ada triadnya. Jadi tidak ada triadnya. Sifatnya aerobik, jadi ini sama seperti otot skeletal, jadi dia menghasilkan ATP dengan fosforisasi oksidatif, jadi butuh oksigen, jadi aerobik. Dia banyak memiliki mioglobin, maaf, bukan hemo ya, dan mitokondria. Jadi kita tahu organel untuk fosforisasi oksidatif adalah mitokondria, menghasilkan ATP. Memiliki diskus intercalaris tadi itu ya. Nah ini, merupakan perbatasan antar sel otot jantung, gabungan membran membentuk gap junction, atau namanya desmosum. Fungsinya mempertahankan struktur, memperkuat jaringan molekuler, dan menjalarkan potensial aksi. Nah, jadi kita tahu sel otot jantung banyak sekali mitokondria ini, karena memang fungsinya tadi, dia akan berkontraksi secara ritmik terus-menerus dan tidak berhenti. Itu makanya tadi, kenapa tidak perlu ada penyimpanan CA, karena setiap saat terus berkontraksi. Nah, untuk itu dia butuh banyak sekali ATP kan setiap saat, maka pabrik ATP-nya berupa mitokondria juga sangat banyak di sini. Jadi jauh lebih banyak dibanding otot skeletal biasa. Nah, jadi struktur ini menggambarkan bagaimana jaringan otot itu bekerja. Jadi cukup jelas.
Jadi karena sifatnya aerobik tadi dia juga sangat peka terhadap hipoksia atau kekurangan oksigen. Jadi misalnya kenapa ada pada kasus-kasus misalnya apa itu serangan jantung istilahnya ya, itu kok tiba-tiba berhenti ya karena kehabisan ATP. Itu kalau misalnya pasokan darah ke satu bagian, kayak kita tahu ada arteri namanya koronaria ya, arteri yang memasok darah untuk jantung. Itu kalau mengalami gangguan biasanya sklerosis atau sumbatan, itu kalau kemudian berhenti sama sekali itu artinya area yang cukup luas tidak mendapatkan pasokan oksigen atau mengalami iskemi. Nah, itu kalau cukup luas maka otot jantung akan berhenti mendadak atau tiba-tiba. Itu disebut infark miokard akut istilahnya. Jadi ini makanya lalu arteri koroner itu punya kemampuan untuk mengkompensasi. Bahkan pada kasus tertentu misalnya kalian sering mendengar ada istilah dipasang ring itu. Kalau misalnya pada arterinya ini sudah begitu sulit diperlebar, biasanya diberi ring supaya tidak menyempit. Itu satu teknologi dalam penanganan, meskipun sekarang juga banyak teknologi lain. Jadi itu utamanya untuk menjaga pasokan oksigen supaya tetap stabil pada jaringan otot jantung. Jadi ini fungsi dari diffuse intercalaris. Ya, jadi ini materi kuliah kita untuk histologi otot. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menambah pemahaman tentang sistem histologi otot. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.